Ya, kembali di Lunch Talk, kita lanjutkan lagi dialog kita. Nah, yang tadi sempat terputus Pak Refli, jadi sebenarnya apa yang ditunggu oleh Presiden Jokowi sih? Ya, saya menduga ada dua hal ya. Hal pertama adalah Presiden mungkin belum terbiasa menghadapi soal seperti ini ya, dari sisi insting politik dan hukumnya. Kalau saya lihat, kalau bicara mengenai ekonomi, infrastruktur ya, tol laut dan lain sebagainya, sangat cepat ya, mengimajinasikannya cepat. Tetapi untuk soal-soal seperti ini sepertinya lamban. Itu pertama. Yang kedua, kalau saya bayangkan adalah karena negosiasi politiknya yang barangkali belum selesai. Kenapa? Kita tahu bahwa yang paling berat mendorong Budi Gunawan dilantik adalah itu KIH. Tapi dari KIH pun bisa diperas lagi lebih pada PDIP dan Nasdemnya. Diperas lagi pada Ibu Mega dan Surya Palohnya mungkin. Diperas lagi mungkin lebih pada Ibu Meganya. Ya, dengan segala pertimbangan-pertimbangan politik dan lain sebagainya. Nah, bagi Jokowi tentu berat. Karena ini core dia, ya, artinya partai penunjang utama dia. Kalau kita mau meninggalkan tongkat utama, tongkat penyangga itu harus firm, ya, harus tidak bermasalah. Nah, pertanyaannya adalah ketika misalnya KMP memberikan isyarat untuk mengendorse Jokowi misalnya, ya tentu kan tidak ada yang namanya makan siang gratis, no freelance. Nah, kita tidak tahu ya deal-deal politik apa yang sedang berlangsung, tetapi ya kalau kita lihat memang ya ada pertemuan-pertemuan ya di Bogor misalnya di Solo, di Istana Jakarta sini ya. Itu pertemuan-pertemuan itu menggambarkan bahwa sesungguhnya Jokowi sedang melakukan manuver politik ya, berkomunikasi untuk kemudian menentukan pilihan akhirnya. Karena kenapa? Kalau pilihannya melantik, maka sesungguhnya tidak perlu komunikasi politik. Karena semua kekuatan politik di DPR setuju Budi Gunawan dilantik. Tetapi karena sinyalnya adalah tidak melantik, itu yang saya rasakan ya. Maka kemudian diperlukan safari politik, komunikasi politik. Hanya yang menjadi persoalan sampai kapan. Nah, itu that's the question. Itu juga manuver dari Pak Jokowi yang bisa dilakukan KPK sekarang apa Pak Refli? PK ke MAK untuk pra-peradilan atau seperti untuk apa sebetulnya? Kasus pra-peradilan saya kira tidak ada cara lain, harus mengajukan peninjauan kembali. Ya. Ada yang bilang kasasi, ada yang bilang peninjauan kembali. Tapi whatever it is, bagi saya adalah KPK tidak boleh berdiam diri dan harus cepat. Karena ini akan menjadi presiden buruk, ya, menjadi entry point bagi tersangka-tersangka lainnya untuk kemudian mengajukan hal yang sama dan kemudian menyibukkan KPK. Orang mengatakan tidak apa-apa, kan itu haknya warga negara. Kita bicara mengenai sistem, ya. Sistem itu ada pembagian kewenangan, ya. Tidak bisa kemudian hakim tunggal 7 hari kemudian take over everything. Kalau begitu nanti tidak ada lagi pengadilan. Nah, itu yang di depan mata. Tetapi untuk untuk pembangunan sistem ke depan, ya saya kira KPK harus terus memberikan sinyal dan bernegosiasi, bukan bernegosiasi, meminta presiden agar kemudian memutuskan suatu hal yang sifatnya lebih komprehensif, sehingga bukan soal Budi Gunawan dan tidak Budi Gunawan lagi, tapi bagaimana kemudian merestorasi semua ini begitu. Baik. Tambahan? Iya, kita nunggu Pak Jokowi ya. Mudah-mudahan Jokowi nggak tambah bingung gitu ya. Ketika ada proses pra-peradilan selesai, kemudian pertemuan di Solo dan sebagainya, harusnya udah cukup bagi Jokowi untuk mengambil sikap soal itu. Kita berharap Jokowi selesaikan urusan kepolisian, kemudian juga membantu melindungi KPK, menghentikan proses kriminalisasi. Kita butuh figur presiden ya, bukan petugas partai politik. Selamatkan institusinya. Betul. Baik, terima kasih atas kehadirannya Pak Emerson dan Pak Refli di studio kami. Terima kasih, selamat siang.